Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Siva Marisa Putri dengan NIM 210103040402663. Saya dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Psikologi Islam angkatan 2021 Lokal C. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah pengantar filsafat. Pertanyaan pertama adalah, apa yang kalian pahami dari filsafat? Apa saja ciri dan kajian filsafat? Berikan contohnya. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Arab, dari kata falsafah, yufalsifu, falsafatan, tafalsafah, yang berarti mempunyai ilmu filsafat. Filsafat juga diambil dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang berarti cinta kebijaksanaan, kebenaran atau pecinta kebijaksanaan. Menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Bagi Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Immanuel Kant juga ikut merumuskan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dan puncak segala pengetahuan yang tercakup di dalamnya 4 persoalan, yaitu metafisika, agama, etika, dan antropologi. Filsafat ini memiliki 3 ciri utama, yaitu universal, radikal, dan sistematis. Universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak pada aspek tertentu saja. Radikal mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Ali Mudofir mengemukakan ada 8 ciri-ciri berpikir secara kefilsafatan, yaitu berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara radikal, universal, konseptual, sistematik, komprehensif, bebas, bertanggung jawab, konsisten, dan koheren. Inti dari kajian filsafat ilmu adalah membahas 3 aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi membahas objek sains, macam-macam pengetahuan, dan struktur sains. Ontologi membahas tentang yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan. Ontologi membahas objek sains, macam-macam pengetahuan, dan struktur sains. Ontologi merupakan ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada dengan berdasarkan logika semata. Contoh dalam pelajaran pendidikan agama Islam, membahas tentang berbagai macam pengetahuan. Di antaranya adalah bagaimana sikap murid terhadap guru, sikap guru terhadap murid, sikap murid dan guru terhadap ilmu pengetahuan, perkembangan tarekat, qadariyah, wanakasbandiyah, dan lain-lain. Yang kedua ada epistemologi. Yang menjadi landasan dalam tataran epistemologi ini adalah proses yang memungkinkan mendapatkan pengetahuan logika, etika, dan estetika. Epistemologi membahas sumber pengetahuan manusia, metode memperoleh pengetahuan, dan ukuran dalam sains. Contoh pembahasan dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam merupakan pelajaran yang diambil dari Al-Quran dan kitab-kitab lainnya sesuai pengetahuan yang ada. Yang ketiga adalah aksiologi, membahas soal nilai dalam sains, dalam arti apakah sains itu harus netral atau harus terikat oleh norma baik agama ataupun filsafat. Aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan. Contoh dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam membahas tentang sesuatu hal yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya bagaimana kita harus bersikap baik terhadap lingkungan, bagaimana sikap kita murid terhadap guru. Semua itu termasuk etika yang harus dijaga dengan baik, juga merupakan norma kesusilaan dan norma agama. Sedangkan objek ilmu filsafat ada 2, yaitu objek material dan objek normal. Objek material yaitu sesuatu yang realitasnya ada, baik itu terlihat langsung oleh mata ataupun sesuatu yang tidak terlihat langsung. Sedangkan objek formal adalah cara yang digunakan untuk mengetahui ilmu itu sendiri ataupun perspektif yang digunakan seseorang untuk memahami dan mengetahui objek material. Lanjut di nomor 2, pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dan berikan contohnya. Jawaban dari pertanyaan nomor 2 ini sama seperti penjelasan pada nomor 1. Lanjut ke nomor 3. Jelaskan perbedaan rasionalisme, empirisme, dan kritisisme.
Berikan contohnya. Perbedaan rasionalisme, empirisme, dan kritisisme terletak pada pengertiannya. Rasionalisme adalah paham filsafat yang menyatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan, sedangkan empirisme adalah salah satu aliran yang ada dalam filsafat yang menyatakan bahwa asal dari segala pengetahuan yang didapat manusia adalah dari pengalaman. Kritisisme merupakan teori yang dihasilkan dari sintesis antara rasionalisme dan empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa kebenaran itu perlu diuji sebab sudah memiliki batasan-batasan tersendiri antara rasionalisme dan empirisme. Kritisisme dalam filsafat yang memulai perjalanan dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan dan batas-batas rasio. Dari segi ciri-ciri juga berbeda. Rasionalisme memiliki ciri-ciri kepercayaan terhadap kekuatan akal, budi, dan penolakan terhadap tradisi, dogma, dan otoritas. Sedangkan empirisme memiliki ciri-ciri antara lain: 1. Menolak ide-ide bawaan. 2. Panca indera dan pengalaman adalah sumber utama dari seluruh pengetahuan manusia. 3. Metode induksi empiris sangat dibutuhkan untuk membangun sebuah pengetahuan. 4. Karakteristik yang utama dalam pengetahuan adalah berdasarkan pengalaman. 5. Dunia yang kita hadapi sehari-hari terdiri dari ide yang simpel dan ide yang kompleks. Dan terakhir, kebenaran dari sebuah pengetahuan itu terbatas pada status mungkin. Ciri-ciri kritisisme antara lain: 1. Menganggap bahwa pengenalan itu berpusat pada subjek dan bukan pada objek. 2. Menegaskan keterbatasan kemampuan rasio manusia untuk mengetahui realitas atau hakikat sesuatu. Rasio hanyalah mampu menjangkau gejalanya atau fenomenanya saja. 3. Menjelaskan bahwa pengenalan manusia atau sesuatu itu diperoleh atau perpaduan antara perasaan unsur yang berasal dari rasio serta berupa ruang dan waktu, dan peranan unsur a posteriori yang berasal dari pengalaman yang berupa materi. Segala sumber pengetahuan dalam rasionalisme berasal dari akal pikiran atau harus bersifat rasional, sedangkan empirisme berasal dari pengalaman, dan kritisisme berasal dari batasan antara rasionalisme dan empirisme. Tokoh-tokoh yang mengeluarkan pemikirannya juga berbeda. Dalam bidang rasionalisme ada René Descartes, Baruch de Spinoza, dan Leibniz. Sedangkan tokoh-tokoh dalam bidang empirisme adalah Francis Bacon, John Locke, George Berkeley, dan David Hume. Dan pada kritisisme antara lain adalah Immanuel Kant. Selanjutnya nomor 4. Jelaskan hubungan filsafat, agama, dan ilmu pengetahuan. Berikan contohnya. Filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama, meskipun ketiganya memiliki bidang yang berbeda, namun semuanya memiliki hubungan yang erat. Adapun hubungannya, filsafat adalah induknya ilmu pengetahuan yang menjadi dasar pengkajian timbulnya filsafat. Filsafat dan pengetahuan sama-sama menuntut kebenaran secara sederhana, bermetode, bersistem, objektif, dan universal. Antara ilmu dan filsafat sajalah dan saling berkaitan. Ilmu mendukung tumbuh kembangnya filsafat, dan sebaliknya dalam filsafat sudah terkandung ilmu pengetahuan. Demikian halnya dengan agama yang berdasarkan keyakinan, namun penyajian ajarannya tidak terlepas dengan metode penyajian ilmiah. Filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama adalah bertujuan setidak-tidaknya berurusan dengan hal-hal yang sama, yaitu kebenaran, dan bertindak atas dasar rumusan mengenai suatu kebenaran tersebut. Seperti filsafat berusaha untuk mencari kebenaran dengan jalan menggunakan akal, pikiran, dan logika, ilmu pengetahuan berusaha mencari kebenaran dengan menggunakan metode ilmiah melalui penelitian. Sementara itu, agama berusaha untuk menjelaskan kebenaran itu melalui wahyu dari Tuhan. Lanjut dengan nomor 5. Bagaimana penerapan etika dan estetika dalam kehidupan? Berikan contohnya. Penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari, misalkan etika kepada orang yang beda agama, kita harus saling menghormati dan toleransi. Sedangkan etika dalam berpakaian, kita harus sopan dan menyesuaikan sesuai dengan tempatnya. Etika ketika dengan orang yang lebih tua, kita harus hormat, sopan, dan santun, tidak bersikap melawan atau menantang ketika ada perselisihan.
Contoh pada penerapan estetika di kehidupan sehari-hari, misalnya dia tidak begitu cantik, tetapi menarik untuk dilihat. Ini bisa diartikan sebagai bentuk kategori yang cantik dalam cakupannya, di mana nilai estetika adalah kemampuan sesuatu untuk memancing pengalaman estetika. Orang dapat mengatakan bahwa objek itu indah ketika bentuknya memiliki pengaruh timbal balik dan menarik harmoni antara imajinasi dan pemahaman atau pikiran. Kecantikan itu bersifat subjektif. Setiap orang memiliki tingkat pemahaman yang berbeda, tergantung pada relativitas dari pemahaman yang dimiliki. Ketajaman bentuk estetika tergantung pada latar belakang budaya atau tingkat pemahaman. Dalam hal ini mempertimbangkan aspek-aspek psikologi, sejarah, sosial, dan lingkungan. Contoh lainnya nilai estetika yaitu ketika kita melihat pemandangan, melihat pertunjukan, atau mencoba makanan. Nilai estetika bersifat subjektif bagi orang yang bersangkutan. Seseorang akan senang melihat lukisan yang menurut mereka sangat indah, tetapi orang lain mungkin tidak suka dengan lukisan tersebut. Kita tidak bisa memaksakan lukisan menjadi indah. Kemudian lanjut ke nomor 6. Soalnya yaitu jelaskan perbedaan filsafat pada masa Yunani, abad pertengahan, Renaissance, dan masa modern. Pada zaman Yunani kuno, kelahiran pemikiran filsafat diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi yang ditandai oleh runtuhnya mite-mite dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Filsafat Yunani yang telah berhasil mematahkan berbagai mitos tentang kejadian dan asal-usul alam semesta, dan itu berarti dimulainya tahap rasionalisasi pemikiran manusia tentang alam semesta. Cara berpikir ini berlangsung sampai abad ke-6 sebelum Masehi, sedangkan sejak abad ke-6 sebelum Masehi, orang mulai mencari jawaban rasional tentang asal-usul dan kejadian alam semesta. Periode Yunani kuno ini lazim disebut periode filsafat alam. Dikatakan demikian karena pada periode ini ditandai dengan munculnya para ahli pikir alam, di mana arah dan perhatian pemikirannya kepada apa yang diamati di sekitarnya. Mereka membuat pertanyaan-pertanyaan tentang gejala alam yang bersifat filsafi berdasarkan akal pikir dan tidak berdasarkan mitos belaka. Mereka mencari asas yang pertama dari alam semesta yang sifatnya mutlak, yang berada di belakang segala sesuatu yang serba berubah. Pada zaman pertengahan, pada masa pertengahan ini terdapat periode yang membuat perkembangan filsafat tidak berlanjut, yaitu pada masa skolastik Kristen. Hal ini dikarenakan pihak gereja membatasi para filosofi dalam berpikir, sehingga ilmu pengetahuan terhambat dan tidak bisa berkembang karena semuanya diatur oleh doktrin-doktrin gereja yang berdasarkan keyakinan. Apabila terdapat pemikiran yang bertentangan dari keyakinan para gerejawan, maka filsuf tersebut dianggap murtad dan akan dihukum berat sampai pada hukuman mati. Pada zaman Renaissance adalah suatu zaman yang sangat menaruh perhatian dalam bidang seni lukis, patung, arsitektur, musik, sastra, filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Zaman ini terkenal dengan era kelahiran kembali kebebasan manusia dalam berpikir. Pada zaman ini manusia mulai berpikir secara baru dan secara berangsur-angsur melepaskan diri dari otoritas kekuasaan gereja selama ini telah membatasi manusia dalam mengemukakan kebenaran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Pada saat ini manusia mulai dianggap sebagai pusat kenyataan. Hal itu terlihat secara nyata dalam karya-karya seniman zaman ini. Pada zaman modern, setelah zaman Renaissance yaitu zaman pencerahan, sebelumnya orang lebih suka berpaut pada otoritas lain di luar dirinya, seperti otoritas gereja, kitab suci, para ahli, dan negara. Oleh karena itu, semboyan zaman pencerahan adalah beranilah berpikir sendiri. Dengan semboyan itu, manusia di zaman pencerahan semakin bersemangat untuk menemukan hal-hal baru. Mereka memanfaatkan akal mereka semaksimal mungkin untuk menggapai perubahan, kemajuan, pertumbuhan, pembangunan, peradaban, reformasi, bahkan revolusi. Kemudian lanjut ke nomor terakhir dengan pertanyaan, apa perbedaan filsafat yang ada dalam Islam dengan filsafat yang ada di Barat? Berikan contohnya. Filsafat Barat adalah hasil pemikiran radikal oleh para filsuf
Barat sejak abad pertengahan sampai abad modern. Sedangkan filsafat Islam adalah berpikir bebas, radikal, dan berada pada taraf makna yang mempunyai sifat corak dan karakter yang menyelamatkan kedamaian hati. Adapun tujuan filsafat Barat dan filsafat Islam sebenarnya memiliki kesamaan, namun karena terjadinya perbedaan agama, maka pada filsafat Islam ada batasan-batasan tertentu, yaitu menggunakan segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan akal sampai pada hakikatnya, sehingga dalam filsafat tidak membatasi diri. Filsafat yang merupakan sumber pemikiran ilmiah Barat hanya didasarkan pada hipotesis-hipotesis dan pendapat-pendapat. Sedangkan ilmu-ilmu Islam mendasarkan penyelidikan mereka atas dasar pengamatan dan percobaan. Sekian jawaban-jawaban dari saya. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.